pesan dan harapan Bapak terutama untuk masyarakat Batang agar pemilu dan pilkada yang akan datang benar-benar jadi pesta demokrasi yang aman, yang damai dan menggembirakan, Bapak? Kami berpesan kepada masyarakat Batang untuk tetap kompak menjaga persatuan. Meskipun berbeda pilihan politik, beda warna itu biasa, beda pandangan itu wajar. Tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita saling menjauh atau saling menyakiti. Dan kami juga mengajak masyarakat Batang untuk ikut menjadi bagian dari solusi. Gunakan hak pilih dengan bijak, saring informasi sebelum membagikan atau bijak medsos. Jangan mudah terprovokasi dan laporkan jika ada hal yang mengganggu keamanan atau merusak. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cep. Ngodekas, podcast KPU bikin semangat. Ngodekas. Halo Sobat Ngudekes, kembali lagi kita ngudekes, ngobrolin demokrasi di podcast KPU Batang yang selalu asik dalam membicarakan tentang demokrasi khususnya di Kabupaten Batang. Kali ini bersama saya Muhammad Subhi, anggota KPU Batang, yang hari ini secara khusus akan membicarakan tentang peran Polri dalam menjaga demokrasi, menjaga negeri, sinergi Polri dalam pemilu ataupun pemilihan damai. Karena itu demokrasi nggak bisa berjalan dengan baik tanpa rasa aman, tanpa rasa yang membuat masyarakat kita aman dalam menjalankan demokrasi di Kabupaten Batang. Dan beruntung, alhamdulillah, pada hari ini kita kehadiran anggota Polri, yaitu Bapak Kabakops Polres Batang, Bapak Abdul Fattah, yang nanti akan secara banyak hal membicarakan tentang kaitan keamanan atau peran dalam pemilu maupun pemilihan. Jadi peran Polri, kemudian nanti kaitan tantangan Polri dan lain-lainnya nanti akan disampaikan secara khusus oleh narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Fattah dari Kabakops Polres Batang. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri sebelum nanti kita berbicara banyak hal tentang keamanan di Batang dalam proses demokrasi di Kabupaten Batang. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya, mohon izin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami untuk bisa hadir di ruang podcast KPU. Sekilas memperkenalkan diri, nama kami Abdul Fattah dari Polres Batang. Untuk sehari-hari kami di sini menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Polres Batang yang mempunyai tugas dan fungsi diantaranya menjaga Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban di masyarakat, baik dalam kegiatan-kegiatan masyarakat maupun kegiatan pemilu. Untuk riwayat kedinasan kami, dari beberapa riwayat jabatan, kami pernah menjabat di fungsi reskrim, fungsi narkoba, dari Kapolsek, dan yang terakhir saat ini kami menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional di Polres Batang. Demikian Pak. Terima kasih Pak Kabakops, luar biasa pengalaman Bapak sudah banyak dalam proses pengamanan masyarakat. Dan kali ini Bapak mohon nanti bisa disampaikan peran Polri, karena kalau kita di KPU itu berupaya untuk menjalankan tahapan, betul. Baik itu pemilu maupun pemilihan bisa kita laksanakan dengan baik. Tentunya itu juga dibarengi dengan keamanan dari Polri, sehingga dalam proses demokrasi itu masyarakat bisa aman dalam menjalankan hal tersebut. Mungkin peran Polri terkhusus dalam bidang itu ya Pak?
dalam Terima keamanan kasih itu? atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab berkaitan dengan peran Polri dalam kegiatan pemilu ini, sebelumnya kami akan menyampaikan tugas dan tanggung jawab Polri sesuai dengan regulasi yang ada, mendasari dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemerdekaan menyampaikan pendapat di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Kami rangkum berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Polri di situ. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban seluruh rangkaian kegiatan pemilu. Yang keduanya, kita juga melaksanakan pengamanan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan objek-objek yang perlu kita amankan selama pelaksanaan kegiatan pemilu. Terus yang ketiga, kita juga punya tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahap pemilu yang kita koordinasikan dengan Sentra Gakumdu. Di situ ada Polri, ada Bawaslu, ada Kejaksaan. Kita juga mempunyai tanggung jawab ke internal untuk menjaga netralitas aparat kita supaya netral dalam pelaksanaan kegiatan pemilu, tidak berpihak kepada partai manapun, melaksanakan deteksi dini dan cegah dini agar potensi konflik dapat deteksi dan dicegah sebelum terjadinya permasalahan. Koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintahan daerah merupakan hal yang paling penting bagi kami agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan aman dan lancar, dan juga memberikan edukasi himbauan kepada masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan aman dan damai. Terkait dengan peran Polri dalam pemilu kita ketahui merupakan puncak ekspresi demokrasi, ruang bagi rakyat memilih dan menyalurkan pendapatnya. Namun, pesta demokrasi bisa memanas dengan terjadinya gesekan massa, disinformasi, ancaman kekerasan, atau gangguan terhadap proses pemungutan suara. Dalam konteks itu, perlu sangat krusial bukan untuk membungkam kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melainkan kita menjamin kebebasan itu dapat bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Secara prinsip, peran Polri harus berada pada dua poros yang seimbang. Pertama, melindungi kebebasan berpendapat dan berkumpul. Polri wajib memfasilitasi hak konstitusional warga, hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat, berdemonstrasi, berkampanye, sehingga warga dapat mengekspresikan pendapat secara damai. Tindakan polisi juga harus memastikan, Pak, kegiatan damai dapat berlangsung tanpa ancaman atau intimidasi. Prinsip yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Jadi Polri punya tugas menjaga ketertiban, mencegah kekerasan, melindungi hak peserta pemilu dan pemilih, serta menjamin proses penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan aman. Tindakan penegakan hukum boleh dilakukan bila ada ancaman nyata terhadap keselamatan publik atau pelanggaran hukum. Namun, penegakan itu harus berbasis proporsional dan terukur. Untuk merincikan saat pemilu, Polri perlu menjalankan fungsi-fungsi operasional berikut dengan prinsip hak asasi. Yang pertama, perlunya adanya pencegahan dan intelijen. Deteksi dini potensi-potensi kerawanan yang ada, kita inventarisir dan kita mitigasi supaya hal tersebut tidak berkelanjutan. Yang keduanya, perlunya pengamanan logistik pemilu, pengawalan dokumen dari gudang, kotak suara, distribusi, sampai dengan kembalinya lagi ke gudang KPU. Manajemen kerukunan dan mediasi, penegakan hukum yang adil. Bila terjadi tindak pidana pemilu atau kekerasan, proses hukum harus transparan dan tidak diskriminatif agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Perlunya sinergi dengan penyelenggara pemilu dan Bawaslu, termasuk diantaranya dengan KPU, Pak. Polri harus berkoordinasi intens mengikuti perkembangan-perkembangan atau regulasi-regulasi yang ada pada setiap pentahapannya. Agar tidak melanggar kebebasan demokrasi, Polri harus dipandu oleh juga prinsip-prinsip. Yang pertama, legalitas. Setiap tindakan kita harus berdasari peraturan perundang-undangan, Pak, terutama dalam setiap pengamanan. Setiap pentahapan kita juga harus berpedoman sama SOP yang ada. Yang kedua, proporsional, penggunaan kekuatan seminimal mungkin sehingga efektif dalam pelaksanaannya. Non diskriminasi dan netralitas. Polri tidak boleh berpihak
kepada salah satu partai politik, dan akuntabilitas serta transparan dalam pemberian informasi publik dan mekanisme pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik. Itu mungkin diantaranya peran kami dalam terkait pengamanan pemilu. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa. Kita di KPU juga merasa aman Pak karena sinergitas kita ya. Dalam setiap tahapan dari Polri selalu mendampingi kita sehingga proses tahapan di KPU juga berjalan dengan baik karena ada sinergi dari Polri. Bapak selanjutnya yang perlu mohon nanti disampaikan juga terkait karena proses di lapangan itu kan luar biasa Pak ya. Betul. Apalagi dalam tahapan kampanye, kemudian tahapan pemungutan suara, itu mungkin perlu strategi khusus di Polres Batang dalam menyikapi situasi tersebut sehingga tidak berpotensi adanya gesekan di masyarakat. Jadi mungkin strategi atau tantangan apa Pak? Tantangan apa yang ditimbulkan, strategi tantangan untuk menciptakan tadi keamanan yang berpotensi menimbulkan gesekan itu dari Polri seperti apa Pak? Monggo. Betul sekali Pak, tantangan kita dalam pengerjaan pengamanan pemilu sangat besar karena hal-hal tersebut kita langsung berhadapan dengan situasi yang ada. Di antaranya yang perlu kita menyikapi tantangan itu, yang pertama menjaga netralitas di tengah tekanan politik. Netralitas merupakan tantangan yang terbesar karena pada masa kampanye berbagai aktor politik berusaha mempengaruhi aparat agar menguntungkan pihak tertentu. Jadi kita juga harus memastikan kepada rekan-rekan kita yang ada di lapangan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, Pak. Yang kedua, tidak menunjukkan keterpihakan kepada dalam kegiatan pengamanan kampanye. Kita perlakukan semuanya sama, Pak. Siapapun yang berkampanye dalam kegiatan di dalam pemilu itu. Yang ketiga, tidak terpengaruh tekanan dari elit politik ataupun kepala daerah atau orang-orang yang punya kepentingan terhadap pemilu tersebut. Netralitas penting karena sedikit saja bias akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap Polri, Pak. Sehingga itu merupakan bagi kami harga mati lah. Netralitas itu. Untuk yang kedua, mengelola massa dan potensi konflik antar pendukung. Jadi masa kampanye identik dengan kerumunan besar, mereka arak-arakan, emosi politik juga meningkat, dan provokasi antar kelompok juga potensinya sangat tinggi. Ini pernah kita alami bersama beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan pengundian di tahun 2024 di mana masing-masing pihak mereka sangat punya potensi yang tinggi sehingga kita berusaha untuk mencari strategi supaya kedua belah pihak itu tidak bertemu dalam arus kepulangannya. Apabila kita tidak pandai-pandai mengatur strategi itu, kita khawatirkan kedua belah pihak sama-sama punya potensi konflik sehingga yang kami khawatirkan akan terjadi konflik yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Menangani hoaks yang memicu kepanikan atau konflik. Nah, ini yang perlu kita antisipasi bersama. Mengimbangi kecepatan penyebaran isu di media sosial, yaitu dengan menindaklanjuti dan mengajak kepada stakeholder terkait untuk memberikan penyampaian terkait dengan kebenaran berita yang ada di media sosial. Selanjutnya tantangan kita juga ada di pengamanan logistik pemilu, Pak. Terkait itu mungkin di beberapa wilayah kita aksesnya juga sulit, mungkin pas pada saat hujan deras, wilayahnya pegunungan, membutuhkan waktu dan ekstra hati-hati dalam menjaga barang logistik pemilu. Ancaman sabotase atau upaya penghilangan penyusupan logistik, jadi kegiatan mulai dari pengawalan kita keluar dari logistik untuk disampai ke TPS, pastikan bahwa Pak Polisi melekat dalam logistik pemilu, sehingga dengan kami tekankan kepada rekan-rekan yang melaksanakan pengamanan bisa memonitor terus berkaitan dengan pengamanan logistik yang ada di pemilu. Potensi politik uang dan pelanggaran hukum juga menjadikan tantangan kita bersama, dan tekanan waktu dan kelelahan personil karena personil kita yang ada di Polres Batang juga untuk kegiatan pemilu itu sangat terbatas, sehingga kita sebisa mungkin, efektivitas mungkin bagaimana mulai proses pengawalan, pendistribusian sampai barang kembali setelah masyarakat melakukan hak pilihnya bisa kembali ke KPU bisa terjamin dengan aman, Pak. Sehingga itu membutuhkan kesiapan kita semuanya, teman-teman yang ada di lapangan.
Mungkin itu tantangan kita, dan ada beberapa strategi yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan pemilu. Terima kasih Bapak, luar biasa penjabarannya terkait strategi di lapangan. Kita di KPU juga merasakan hal tersebut, Pak. Apalagi dalam tahapan-tahapan yang krusial, jadi peran polisi sangat membantu kita dalam menciptakan rasa aman dan rasa nyaman pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan. Dan selanjutnya Bapak, mungkin proses suasana pemilu bisa terasa damai, aman, itu tidak hanya peran Polri saja, tapi juga harus ada peran masyarakat. Jadi mungkin atau bagaimana caranya masyarakat itu dapat berperan, Pak, dalam menciptakan rasa aman dalam pemilu ataupun pemilihan, Bapak? Jadi kalau kita berbicara pemilu, sebenarnya kuncinya bukan hanya di Polri atau penyelenggara pemilu saja, tapi seluruh lapisan masyarakat juga bertanggung jawab terkait dengan kegiatan pengamanan selama kegiatan pemilu. Demokrasi itu kan milik bersama, jadi suasana aman hanya tercipta kalau mau semua pihak ikut sama-sama berperan dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Ada mungkin beberapa hal sederhana yang bisa kita laksanakan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Pertama, mungkin kita bolehlah beda pilihan, namun kita berharap walaupun beda pilihan tetap menjaga hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan pertemanan. Jangan gara-gara pemilu lingkungan kita retak adanya perbedaan politik. Yang kedua, menahan diri dari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Hoax cepat sekali memicu konflik. Sebelum membagikan sesuatu, cukup tanya satu hal, apakah sudah benar atau belum, berkaitan dengan hal-hal yang informasi yang kita terima. Yang ketiga, kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh hal-hal yang belum tentu jelas kebenarannya. Yang keempat, peran pentingnya adalah ikut mengawasi jalannya proses pemilu, mengawasi TPS, menghormati aturan kampanye atau regulasi-regulasi yang ada, dan ketika melihat pelanggaran bisa melaporkan kepada penyelenggara pemilu atau melalui kanal-kanal yang sudah ada. Kelima, masyarakat dapat mendukung pemilu damai dengan menciptakan suasana yang sejuk di lingkungannya masing-masing. Silahkan kalau mungkin mau berkampanye menyampaikan suaranya, tapi dengan cara santun dan tidak menyinggung terhadap orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan politiknya. Jadi polisi damai terwujud jika pemilu damai bisa terwujud jika semua pihak mau bergandengan tangan, baik Polri, penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat. Itu Bapak. Terima kasih Bapak. Tadi sudah menyinggung hoax ya Pak. Betul. Artinya ini kaitan informasi yang mungkin masyarakat pada saat ini Pak. Dunia digital yang sangat luar biasa, medsos yang mulai masyarakat setiap hari membuka medsosnya, itu mungkin yang salah satu jalur khusus penyebaran hoax ya Pak. Betul. Jadi karena bahaya hoax itu dalam proses demokrasi mungkin juga perlu dicegah ya Pak. Betul sekali. Nah ini betul. Bagaimana cara kepolisian dalam penanganan hoax ini Pak? Jadi hoax dan ujaran kebencian merupakan suatu ancaman yang serius Pak bagi demokrasi. Kenapa? Karena keduanya bisa memecah belah masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Kadang hanya satu pesan di media sosial yang belum tentu kebenarannya, namun bisa membakar atau membuat semua publik meledak, memicu perdebatan, bahkan keributan di lapangan. Dalam situasi politik yang sensitif seperti pemilu, hoax itu bisa menjadi bensin yang sangat mudah menyulut api, Pak. Jadi langkah-langkah Polri untuk mengatasi hal tersebut, pertama, kita memperkuat patroli cyber, Pak. Patroli ini bertugas memonitor konten-konten berbahaya, mendeteksi dini hoax, dan melakukan analisis digital agar potensi gangguan bisa dicegah sebelum meluas. Yang kedua, Polri bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, Kominfo, dan media untuk melakukan klarifikasi secepat mungkin terhadap rumor dan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Karena kunci menangani hoax itu sebenarnya kecepatan informasi yang betul, yang benar kan gitu. Ketiga, melakukan penegakan hukum secara selektif dan proporsional
terhadap penyebar hoaks atau ujaran kebencian yang sudah mengarah pada gangguan ketertiban dan berpotensi menimbulkan konflik. Yang terakhir, yang keempat, mengedepankan edukasi kepada masyarakat, mengajak warga untuk lebih bijak bermedia sosial, tidak mudah terpancing, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Intinya, langkah Polri itu dua arah, mencegah melalui patroli dan edukasi, serta bertindak tegas bila ada pelanggaran yang membahayakan ketertiban umum. Luar biasa Pak, ya. Di banyak hal atau banyak peran dari Polri, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Terakhir Bapak, mungkin bisa disampaikan nanti pesan dan harapan Bapak terutama untuk masyarakat Batang agar pemilu dan pilkada yang akan datang benar-benar jadi pesta demokrasi yang aman, yang damai dan menggembirakan Bapak. Kami berpesan kepada masyarakat Batang untuk tetap kompak menjaga persatuan. Meskipun berbeda pilihan politik, beda warna itu biasa, beda pandangan itu wajar. Tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita saling menjauh atau saling menyakiti. Dan kami juga mengajak masyarakat Batang untuk ikut menjadi bagian dari solusi. Gunakan hak pilih dengan bijak, saring informasi sebelum membagikan atau bijak medsos. Jangan mudah terprovokasi dan laporkan jika ada hal yang mengganggu keamanan atau merusak proses pemilu. Percayalah, sekecil apapun peran masyarakat itu sangat berarti bagi kelancaran demokrasi kita. Harapan kami sebenarnya sederhana, tetapi sangat penting. Kami ingin pemilu dan pilkada ke depan benar-benar menjadi pesta demokrasi, bukan pesta ketegangan. Pesta yang aman, damai, dan menggembirakan. Karena sejatinya inilah momen rakyat memilih masa depan bangsa. Dan momen seperti ini harus kita rayakan dengan penuh sukacita, bukan dengan permusuhan. Terakhir, kami dari Polres Batang ingin menyampaikan bahwa kami siap mengamankan penyelenggaraan pemilu dengan netral, profesional, dan humanis, terutama di wilayah Kabupaten Batang. Demikian Pak, pesan dan harapan kami dari Kepolisian Polres Batang. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak Kabakop atas waktu dan wawasan yang luar biasa pada hari ini. Menjaga demokrasi memang bukan tugas satu lembaga saja, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga Indonesia. Sobat Ngodekes, ngobrolin demokrasi di podcast KPU Kabupaten Batang. Demikian Ngodekes kita kali ini. Demokrasi kuat kalau rakyatnya cerdas dan aparatnya sigap. Sampai jumpa di episode Ngodekes berikutnya bareng KPU Kabupaten Batang, karena ngobrol demokrasi itu nggak pernah ngebosenin. Ngodekes, podcastnya KPU Batang, bikin kamu melek demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin semangat Merdeka, merdeka, melek demokrasi makin lekat.